Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising Chi season 5 episode 13 ya guys. Dan karena animasinya belum resmi rilis, kita gas dulu spoilernya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Tian Mansing pun mengerahkan tentara arwah untuk menyerang Biksu Tong. Sedangkan Jinggang Mumi yang sangat dendam dengan Bailang, ia pun dengan brutalnya menghajar Bailang dengan bertubi-tubi. Dan saat ia benar-benar akan menghabisi Bailang, tiba-tiba saja muncul Patkai dengan garpunya yang langsung menahan serangan dari Jinggang Mumi. Jelas saja kedatangan Patkai itu membuat semuanya pun terkejut. Patkai pun lalu mengatakan kepada semuanya kalau ia sebenarnya sudah tak berencana untuk kembali karena ia merasa sangat bersalah telah meninggalkan Xiaoyu dan Bailang. Dan saat ini ia benar-benar bertekad untuk menebus kesalahannya dengan memberikan sedikit tenaganya yang ia punya. Patkai pun segera melemparkan Jinggang Mumi dengan garpunya. Jelas hal itu membuat Jinggang Mumi atau Jimmy itu sangat kesal karena ada lagi yang datang untuk mengganggunya. Bailang pun juga senang dengan kedatangan dari kakak seperguruannya itu. Tapi ia sedikit menyayangkan kenapa Patkai tak muncul sejak awal karena Bailang tahu sejak awal Patkai sudah ada di sini. Patkai pun lalu mengatakan kalau hal itu percuma saja karena Patkai merasa sudah tak bisa melanjutkan perjalanan ini lagi karena dia merasa akan segera mati. Patkai pun lalu membuka kerudungnya dan kini terlihatlah mata Patkai pun telah dijahit. Dan ia lanjut mengatakan kalau ia sudah mencapai akhir usianya dan sekarang ia tak bisa untuk melihat lagi. Bailang pun jadi terkejut mendengar perkataan Patkai itu. Dan kini Patkai pun bertekad sebelum ia mati ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melawan Jimmy. Entah siapapun lawannya, dewa bayangan atau apalah, Patkai akan melawannya. Ia pun dengan cepat melesat ke arah Jimmy dan makduar. Jimmy pun segera menangkis pukulan dari Patkai. Jimmy pun menganggap Patkai hanyalah sampah yang mengambil sutra waktu itu. Ia pun segera memukuli Patkai dan dahuar. Pukulannya yang keras membuat Patkai terlempar ke atas. Patkai yang masih melayang ke udara kini ia pun berteriak. Dan tiba-tiba saja muncul aliran ki yang berputar-putar di udara. Dan hal itu membuat semuanya terkejut karena ki yang dikumpulkan Patkai saat ini benar-benar sangat banyak. Berbeda dari sebelumnya, Biksu Tong pun menilai kalau Patkai selama ini telah melewati banyak hal. Aura ki biru pun kini berangsur-angsur mulai memudar. Dan tiba-tiba saja Patkai pun kini sudah berubah menjadi wujud babi tempur yang sangat ganas. Dan ia di situ tak akan segan-segan lagi untuk menghajar Jimmy. Jimmy pun kini tercengang melihat perubahan Patkai, tapi ia pun masih tetap pede. Ia pun lalu mulai merilis jurus tapak bayangan cincin ungu. Akan tetapi Patkai pun kini sangat ganas. Ia pun segera berlari dengan cepat untuk menyerang Jimmy dan tampaknya sabetan dari garpu Patkai itu masih bisa ditangkis oleh Jimmy. Patkai pun segera melancarkan pukulannya dan dahuar. Pukulan yang begitu kuat dari Patkai membuat Jimmy pun terlempar dan berdarah. Ia pun jadi sangat kaget karena Patkai benar-benar sangat kuat. Karena hanya dengan satu pukulan saja membuatnya berdarah. Sadar kalau Jimmy mempunyai tubuh yang kebal dari pedang, Patkai pun kini lalu mengerahkan kekuatan ototnya. Seketika otot-otot Patkai pun membesar dan tubuhnya menjadi semakin kekar. Ia pun lalu berteriak kalau bahkan walau kulit Jimmy terbuat dari besi sekalipun, Patkai akan melumatnya sampai hancur. Patkai pun lalu melompat dan pukulan amukan babi terbang dahuar. Jimmy pun sangat kaget dan ia berusaha untuk menghindar. Tapi pukulan babi yang keras itu membuat tanah di situ retak dan tangannya menembus ke dalamnya. Patkai pun dengan brutalnya melemparkan tanah di situ ke Jimmy, membuat Jimmy pun juga ikut terlempar bersama tanah itu. Patkai pun saat ini benar-benar ngamuk. Yihu yang melihat Patkai yang ngamuk itu pun jadi terkejut. Ia pun jadi berpikir kalau babi itu sangat gila, sehingga dia tak akan berpikir untuk bisa mengancamnya. Bailang pun juga sangat kagum dengan kekuatan Patkai. Tapi tiba-tiba saja kini muncul tentara arwah yang langsung menyerang Bailang. Bailang pun sangat kaget dan ia segera menghindar. Bailang yang kini bertambah kuat pun saat ini terlihat tenang. Ia lalu segera mengeluarkan jiwa naga apinya dan tak hanya itu, Bailang pun kini lanjut mengeluarkan cakar serigalanya.
Ia pun dengan brutalnya menghajar para tentara arwah. Bailang pun merasa kalau saat ini ia menjadi lebih kuat dan para tentara arwah itu bukan masalah untuknya. Dan tiba-tiba saja tentara arwah yang terluka pun kini bangkit. Bailang pun sangat kaget. Tapi Biksu Tong pun segera datang dan menghajar para tentara arwah itu. Biksu Tong pun lalu memberitahu Bailang kalau percuma melawan tentara arwah karena mereka dipanggil dengan memakai mantra. Biksu Tong pun kini akan menarget Tian Mansing, sedangkan ia menyerahkan Xiaoyu kepada Bailang. Dan kini Biksu Tong dan Wu Jing pun segera berlari untuk mendekati Tian Mansing. Mereka berdua pun kini menghajar para tentara arwah yang menghadangnya. Untungnya para tentara arwah ini tak bisa berpikir, sehingga Biksu Tong bisa membaca pola serangan mereka dengan mudah. Biksu Tong pun terus menghajar satu persatu tentara arwah dan semakin mendekat ke Tian Mansing. Dan menurut Biksu Tong, orang yang memakai mantra biasanya tak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Biksu Tong segera berlari mendekati Tian Mansing. Biksu Tong pun lalu melompat dan bersiap untuk melancarkan pukulan kepada Tian Mansing. Tapi ternyata tak semudah itu Ferguson. Karena ternyata Biksu Tong telah masuk ke dalam jebakannya. Tian Mansing pun segera memberikan instruksi kepada tentara arwah pemanah dan Tian Mansing pun sangat puas karena Biksu Tong telah tertembak oleh panah-panahnya. Akan tetapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini berubah menjadi pasir karena ternyata itu adalah Wu Jing yang menyamar menjadi Biksu Tong. Jelas hal itu membuat Tian Mansing sangat kaget dan panik. Ia pun lalu jadi bertanya-tanya di mana saat ini Biksu Tong yang asli. Dan ternyata saat ini Biksu Tong sudah berdiri di samping Tian Mansing di antara para tentara arwah di situ. Tian Mansing pun jadi sangat kesal. Ia pun kini akan segera mengeluarkan pasukan perisai baja untuk pertarungan jarak dekat. Akan tetapi duar. Biksu Tong kini keburu melancarkan tinjunya yang sangat rapat, cepat dan keras. Dan duar. Biksu Tong pun lanjut memukul Mansing dengan amat keras, membuat dewa gelap itu kini menghantam tembok dengan sangat keras hingga hancur. Tian Mansing pun kini terluka parah dan ia di situ mengerang kesakitan. Sementara kini Bailang mulai terkepung oleh pasukan tentara arwah. Dan tiba-tiba saja pasukan tentara arwah pun kini hancur dan menghilang. Bailang dan Xiaoyu pun kini jadi senang karena saat ini mereka sudah menang dan dewa gelap sudah dikalahkan. Sementara Jimmy saat ini masih dihajar oleh Patkai. Ia pun lalu ditendang oleh Patkai dan menabrak ke dinding dengan keras. Mereka berdua pun kini kesakitan dan memegangi tubuh mereka. Akan tetapi Jimmy di situ merasa masih belum kalah dan ingin melanjutkan pertarungan. Akan tetapi kini terlihat Biksu Tong dan yang lainnya sudah berkumpul di depan kedua dewa sesat itu. Di situ Biksu Tong menyuruh kedua dewa itu untuk menyerah saja dan jangan coba-coba mengganggu mereka lagi. Dan tiba-tiba saja kini terdengar suara yang menggema, disusul dengan munculnya daun-daun bambu yang berterbangan. Dan daun yang berterbangan itu pun berkumpul menjadi satu hingga akhirnya membentuk sebuah sosok manusia. Dan ternyata itu adalah Sang Jenderal Surga Selatan yang tentu saja datang untuk merebut Sang Api Abadi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu ya spoilernya. Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.